Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pratika Lintas Bidang. Happy Magic! Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan latar belakang dari Praktika Lintas Bidang. Latar belakang. Proses praktika lintas bidang informatika dilakukan dalam beberapa tahap utama, yaitu pengarahan dan observasi, pelaksanaan proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pengarahan dari guru bertujuan untuk memberikan panduan awal dan menyusun strategi pelaksanaan yang sesuai. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan proyek, siswa bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan dengan mengaplikasikan pengetahuan informatika. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, di mana siswa mendapat umpan balik dari guru dan rekan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek, mengidentifikasi kekurangan, serta meningkatkan hasil kerja. Setelah memahami latar belakang, sekarang mari kita bahas dari Pratika Lintas Bidang ini. Konsep kota cerdas menuju tahun 2045. Beberapa kota di wilayah Indonesia mulai menerapkan konsep kota cerdas atau smart city. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat jelas memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebagai siswa yang telah belajar konsep-konsep informatika, kalian akan melaksanakan sebuah kegiatan penerapan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar. Untuk menggali permasalahan yang ada, kalian dapat melakukan kunjungan dan wawancara terhadap masyarakat sekitar. Proyek-proyek Smart City sederhana dapat meliputi konsep-konsep yang telah disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut. Terdapat beberapa proyek Smart City sederhana, yaitu 1. Smart Environment, menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Kedua, ada Smart Economy, memastikan implementasi TIC dalam proses transaksi atau cashless berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah. Ketiga, ada Smart Branding, membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Keempat, ada Smart Government, memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Kelima, ada Smart Society, memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Keenam, ada Smart Living, mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan proyek. 1. Menyusun tim atau kelompok. Setelah kalian mendengarkan arahan dan melakukan observasi awal, kalian akan diminta untuk menyusun tim atau kelompok. Carilah 5 atau 6 orang yang akan bekerja sama dengan kalian. Yang kedua, pembagian peran. Setiap orang dalam kelompok akan mendapatkan peran masing-masing. Kalaupun solusinya bukan untuk mempelajari persoalan dan mencari solusi yang optimal, programmer yang membangun produk terkait solusinya, tester yang akan menguji produk solusi. Tester biasanya ialah orang yang berbeda karena menguji program sendiri seringkali tidak bisa cermal. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja. Setelah kalian mendapatkan kelompok dan peran, langkah awal yang perlu dilakukan ialah melakukan penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja dapat menggunakan Gantt chart sederhana dengan formal sebagai berikut. Gantt chart adalah sebuah graf berarah yang
merepresentasikan urutan paket-paket pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pelaksanaan proyek. 4. Observasi lapangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lapangan. Misalkan, untuk contoh kasus kota cerdas, kalian akan diminta untuk berdiskusi dengan pengurus RT atau RW di lingkungan tempat tinggal kalian. 5. Perancangan dan pengembangan aplikasi. Pengembangan desain aplikasi merupakan tujuan utama dalam proyek ini. Kalian dan kelompok akan mengembangkan aplikasi petunjuk, dapat observasi sebuah aplikasi e-commerce, dan mencoba berbelanja kedua platform tersebut sambil mencatat alur ketika seorang pelanggan berbelanja di e-commerce. Untuk menggambarkan sebuah halaman, kalian dapat menggunakan aplikasi presentasi. Secara mandiri, kalian dapat melakukan browsing menggunakan internet untuk belajar. Secara mandiri, mendesain alur aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi proyek. Ada beberapa macam dokumen proyek. Yang pertama, kode program. Yang kedua, desain prototipe. Yang ketiga, poster atau infografis. Yang keempat, jurnal aktivitas proyek. Dan ada juga beberapa macam evaluasi yang terdiri 4 macam, yaitu yang pertama, laporan kemajuan proyek. Yang kedua, laporan ke akhir lengkap. Yang ketiga, refleksi individu dari kelompok. Yang keempat, penilaian antar anggota kelompok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil perkembangan teknologi, yaitu aplikasi berbasis Python. Tampilan sederhana dan fungsional, fitur utama berjalan dengan sangat baik. Kendala, memiliki waktu yang terbatas dan koneksi internet. Solusi, kerja terjadwal dan komunikasi aktif. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan. Praktikal lintas bidang informatika atau PLBI merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk mengintegrasikan teori informatika dengan praktik nyata. Melalui tahapan pengarahan, observasi, pelaksanaan proyek hingga evaluasi, siswa dilatih untuk memahami permasalahan di lapangan dan merancang solusi yang efektif dan inovatif. Pendekatan berbasis proyek diterapkan memungkinkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam kelompok, membangun keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi. Dengan demikian, PLBI tidak hanya membantu siswa menguasai konsep-konsep informatika, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.